ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya. Doa dimulai. Menambahkan ilmu untuk kita semua ya, amin. Dan seperti biasa sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Arfianansyah, Bapak Hermawan, Ipa Ailani Arka, Muhammad Aldifai Sinaga, Naura Cahyaningsih, Fatimah Sitorus, Rizky Maulana, Siti Nurjana, Sri Mulyani, Taufik Algani, Tegar Anansyah Putra. Berarti hadir semua hari ini ya. Ya, baik. Pelajaran hari ini itu menyambung pelajaran kita yang minggu lalu ya. Kita masuk pelajaran baru, temanya yaitu menerima kodo dan koda. Ada yang sudah pernah dengar kodo dan koda? Ada yang belum pernah mendengar ya? Ada, Bu. Ya, kita sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat kodo dan
dan kodar. Karena apa? Karena itu adalah salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua Beriman kepada Rasul. Yang ketiga Beriman kepada kitab Allah. Yang keempat Beriman kepada malaikat. Yang kelima Beriman kepada hari kiamat. Yang keenam Beriman kepada qada dan qadar. Nah, berarti kodo dan kodar ini adalah rukun iman yang terakhir, yang keenam, ya. Berarti kita kalau umat muslim, kita beriman kepada Allah, harusnya kita sudah tidak asing lagi dengan kalimat kodo dan kodar, ya kan? Ya, kita juga sudah tidak terkejut lagi kalau belajar temanya kodo dan kodar. Ibu rasa pun seharusnya sudah lebih paham, sudah sedikit paham ya. Kodo dan kodar itu apa, kemudian contohnya apa, setelah itu bagaimana kalau kita sudah beriman kepada kodo dan kodar, kita sudah tahu, kemudian cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu ya kan? Iya, Bu. Di sini ada yang sudah tahu apa arti kodo? Atau ada yang sudah tahu kodo dan kodar itu artinya apa? Dua-dua sekaligus. Ada yang tahu arti kodo atau kodo dan kodar? Silakan angkat tangannya. Oke, Fatimah, arti kodo itu apa? Ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Iya, jadi kodo itu adalah ketetapan, ketentuan yang diberikan Allah kepada makhluknya yang tidak bisa dirubah. Ya kan? Kemudian itu pengertian kodo. Kalau kodar apa pula dia pengertiannya? Ada yang tahu? Iya, Naura, apa Naura? Ketetapan Allah yang bisa dirubah. Iya. Kalau kodo tadi ketetapannya tidak bisa dirubah, kalau kodar bisa. Ketetapan yang diberikan Allah atau ketentuan yang diberikan Allah kepada semua makhluknya yang bisa dirubah. Berarti Allah kasih, Allah sudah menuliskan takdir sama kita, tapi bisa kita rubah. Bagaimana caranya? Ada. Nanti kita bahas, ya kan? Iya, Bu. Sampai di sini sudah bisa kalian membayangkan pelajaran ini seperti apa? Bisa ya? Ya. Berarti kalau ibu tanya contoh sederhana dari kodar dan kodar di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, berarti contoh sederhana dari kodo dan kodar. Ada yang sudah tahu? Boleh contoh kodo? Boleh contoh kodar? Ada yang sudah tahu contohnya di dalam kehidupan sehari-hari? Belum ya? Belum. Tadi kan sudah dijelaskan oleh si Fatimah. Kalau kodo itu ketentuan yang diberikan Allah yang tidak dapat dirubah. Kalau kodar, ketentuan yang diberikan Allah yang sudah belum tahu ya apa contohnya, contoh sederhananya di dalam kehidupan sehari-hari? Belum. Oke. Kalau belum, sekarang ibu kasih contohnya. Sebelum kita lanjut ya, ini judul besarnya menerima kodo dan kodar. Tadi sama-sama kita sudah tahu rukun iman yang terakhir, yang keenam ya kan? Tujuan kita mempelajari kodo dan kodar ini secara garis besar ada 3. Ya, tujuan kita mempelajari kodo dan kodar yang pertama supaya kita semua, supaya kalian bisa paham makna kodo dan kodar. Makna berarti arti. Itu tujuan yang pertama. Ingat ya. Jadi setelah kita mempelajari ini, kalian sudah harus tahu apa itu arti kodo dan kodar. Kemudian tujuan kita mempelajari kodo dan kodar yang kedua,
yaitu supaya kalian bisa memberikan contoh-contoh kodok dan kodar. Jadi kalian semua harus bisa memberikan minimal 3 contoh kodar atau contoh kodok di dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Ini tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah kalian mempelajari kodok dan kodar, kalian harus tahu hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Hikmahnya apa setelah kalian beriman kepada kodok dan kodar ini? Apa yang kalian dapatkan? Apa keuntungannya? Paham sampai di sini? Jadi perlu digarisbesari tujuan umum mempelajari kodok dan kodar ini ada 3 ya. Yang pertama tadi apa yang harus kalian bisa? Iya, harus bisa paham maknanya ya. Kemudian yang kedua apa? Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh kodok dan kodar. Setelah itu yang terakhir apa? Ingat ya. Kemudian amati gambar berikut. Di sini ada 4 gambar ya. Kelihatan kan semua? Amati gambar berikut. Coba kalian perhatikan satu persatu gambar. Ini ada gambar 72. Coba diperhatikan. Sudah? Kemudian ada gambar 73. Yang ini, matahari bersinar di ufuk timur. Ini gambar 73. Silakan diperhatikan secara seksama. Ya. Kalau gambar 72 tadi, bayi dalam box, ada bayi laki-laki dan perempuan kelaminnya. Kalau gambar 73, matahari bersinar di ufuk timur. Sudah. Kemudian ada gambar 74. Lomba qiraah Al-Quran. Di sini ada anak laki-laki sedang mengikuti lomba membaca Al-Quran. Ya, coba kalian pahami, lihat dulu. Ya. Kemudian yang terakhir, gambar 75. Menjadi juara sepak bola. Ada sekelompok tim beserta pelatihnya. Mereka memenangkan lomba sepak bola. Sudah diperhatikan keempat gambar ini? Sudah ya. Setelah kalian perhatikan, ada kalian yang tahu apa hubungan antara keempat gambar ini dengan pelajaran kita hari ini yang bertemakan kodok dan kodar? Yang tahu boleh angkat tangan. Iya, Fatimah. Gambar berapa? Iya, gambar 72. Bayi dalam box. Apa kaitannya Fatimah dengan pelajaran kita hari ini? Gambar 72 adalah contoh dari kodar. Karena jenis kelamin bayi perempuan dan laki-laki tidak dapat dirubah. Betul? Ya, karena gambar 72 ini menjelaskan ada bayi di dalam box. Kita anggap saja ini jenis yang pink, jenis kelaminnya perempuan. Yang biru jenis kelamin laki-laki, ya kan? Kemudian ini adalah contoh kodok. Kenapa? Karena kodok itu tidak dapat dirubah. Contohnya adalah jenis kelamin. Bisa kita merubah jenis kelamin? Tidak. Jadi gambar 72 ini adalah contoh dari kodok. Berikan tepuk tangan untuk Fatimah. Kemudian gambar 73. Ada yang bisa menjelaskan kaitannya apa? Silakan angkat tangan. Iya, ada apa? Apa kaitannya, Nak? Gambar 73 kodok. Karena matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Iya, gambar 73 kata Sidapa adalah contoh dari kodok. Ya kan? Matahari bersinar di ufuk timur. Kenapa kodok? Apa tidak bisa matahari itu kita rubah? Misalkan kita bosan, kita mau rubah matahari terbitnya dari barat, bisa nggak? Tidak. Nah, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi? Kiamat. Iya.
mengikuti suatu lomba, kalau kita mau hasil yang baik, kita harus berusaha, berikhtiar dan berdoa ya. Kemudian beri tepuk tangan untuk Naura. Yang terakhir, gambar 75. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, oke, Sri Mulyani, silakan. Contoh dari koda. Karena jika kita ingin memenangkan suatu lomba, maka kita harus berusaha atau ikhtiar dan berdoa. Ya. Sama seperti gambar 74 tadi. Kalau kita mengikuti lomba, kalau mau menang, kita harus berikhtiar, berusaha dan berdoa supaya mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan. Ya, kasih tepuk tangan untuk Sri Mulyani. Berarti sejauh ini sudah bisa menerawang ya kode dan kodar itu bagaimana? Contohnya sudah tahu ya kan? Ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Ya, ini dia artinya. Memahami makna kode dan kodar. Ya. Ini dia ada artinya. Silakan Tegar dibaca. Yang kuat ya supaya teman-teman mengenal. Kode adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kode dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min masiyatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpakan di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis dalam kitab Lauhul sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kode itu keputusan ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi makhluknya, ya kan? Ditetapkan di mana? Di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz, sesuai dengan Quran surat Al-Hadid yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Sampai di sini paham? Kemudian selanjutnya ini ya, ada contoh kode. Ya. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh kode. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya. Jadi matahari terbit dan tenggelamnya itu tidak bisa dirubah. Kalau berubah terbitnya, tenggelamnya, maka akan terjadi hari kiamat. Ya kan? Kemudian contoh kode yang kedua, kematian pasti datang. Ada yang bisa menunda kematian? Tidak ada yang bisa menunda kematian ya. Kemudian yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Planet tahu kan? Jadi planet itu sudah ada tempatnya masing-masing berotasi supaya tidak terjadi benturan atau tabrakan. Dan tempatnya itu tidak bisa dirubah, sudah ketetapan ya. Bumi tempatnya tetap di situ, matahari di situ, kemudian Mars juga di situ ya. Jadi ini dia ada 3 contoh. Kemudian hikmah beriman kepada kode. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat
Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Kemudian yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi itu hikmahnya ya, bisa diingat. Oke, kita lanjut. Ini selanjutnya, yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Jadi ketujuh ini adalah hikmah dari mempelajari qada. Sekarang kita lanjut ke qadar. Silakan Fatimah, baca. Kelihatan? Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar, seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang sedikit berlatih pidato. Akhirnya mengubahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Lanjut, ikhtiar artinya? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses keberhasilan. Usaha bergantung pada gigih atau banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Oke, cukup. Ya, jadi kalau qada tadi tidak bisa dirubah, sekarang qadar. Ketentuan yang bisa dirubah, caranya bagaimana? Keras berusaha. Ya, caranya kita harus berikhtiar, berusaha. Kalau sudah berikhtiar, hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan diiringi dengan berdoa. Paham sampai di sini? Bisa membedakan qada dan qadar? Bisa, Bu. Ya, kita lanjut. Ini ada contoh dari qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Ya, kalau kalian mau pintar, kalian harus belajar. Setelah belajar, kalian berdoa sama Allah supaya ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat, bisa lengket di otaknya, ya. Kemudian, yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori-qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi dengan usaha yang gigih. Jadi kesimpulan dari contoh qadar ini, kalau mau berhasil harus berikhtiar, berusaha, diselingi dengan doa. Kemudian di sini ada hikmahnya. Sudah tahu arti qadar, sudah tahu contohnya. Sekarang kalian harus tahu hikmahnya. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kalau punya cita-cita mau jadi guru, polisi, tentara, dan lain sebagainya, cita-citanya itu harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri. Kalau gurunya ngasih tugas, harus percaya diri sama hasil kerjaan sendiri. Jangan mencontek. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur, harus belajar terlebih dahulu. Sebelum tidur, belajar dulu, baca buku 5 menit boleh, 10 menit boleh. Itu bagian dari usaha supaya kita bisa menjadi pintar. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?
tidak ada, Ibu kasih tugas. Tidak ada yang bertanya, paham semua? Paham. Kode sudah paham? Contohnya tahu? Maknanya? Ya, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Tahu. Kode juga begitu ya? Kalau sudah paham, tidak ada yang bertanya, Ibu kasih soal. Semua soalnya? Ya, cara mengerjakannya seperti biasa ya. Jangan lupa nama, tanggal. Setelah itu ini ada pilihan gandanya 10, isiannya ada 5. Ya, ini seputaran dengan pelajaran yang sudah tadi kita pelajari. Silakan dikerjakan. Kalau ada soalnya yang kurang paham, boleh bertanya ya. Selamat mengerjakan. Mudah kan soalnya? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan soalnya. Soalnya ya, bukan jawabannya. Seperti biasa ya, kalau mengerjakan soal pilihan ganda itu kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kalau ada yang
kira-kira sulit bisa di dulu ke soal selanjutnya. Jadi tidak berpatokan sama soal yang apa Sri Mulyani yang bisa dibantu? Iya. Iya. Isiannya letakkan di bawahnya saja. Satu pilihan ganda. Atau isian. Oh iya, berarti bonus. Soalnya sama ya. Selesai kita mengerjakan pilihan ganda, kita ada ini ya, kelompok.
menit. Sudah, Miswan? Sudah ya, selesai semua. Sekarang kita lanjut ke namanya. Sudah ya, namanya jangan lupa. Nama, tanggal. Tugas yang kedua ini ada tugas kelompok ya. Pedoman diskusinya, buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Yaitu yang membagi ya, biar enggak rebutan. Taufik, Rizky, Naura, Dipa, Ailani satu kelompok, kelompok A. Kemudian kelompok 2 Nurjana, Fatimah, Sri Mulyani, Akbar. Kelompok B, kelompok 3 Dipa, Arfi, Dapa, dan Tegar. Kelompok C. Masing-masing kelompok harus punya ketua. Kelompok A ketuanya siapa? Kalau bisa laki-laki ya. Rizky mau mana ya? Kemudian kelompok B, ketuanya sudah pasti Akbar, karena Akbar yang paling tampan di kelompok B ya. Kemudian kelompok C, siapa nih? Pria-pria maco. Siapa? Di antara berempat berembuk. Siapa? Oh, Arfi ya, iyalah ketua kelas kok. Ya, kelompoknya sudah ada. Panduannya, bacalah dengan teliti masalah yang akan didiskusikan. Waktu berdiskusi 15-20 menit. Hasil diskusi dipaparkan di muka kelas. Materinya sudah ada, materi diskusi ini cerita si Maryam menjadi juara lomba. Kemudian, yang diminta di soal ini, bagaimana caranya agar menjadi juara pidato, juara menulis kaligrafi,
bagaimana? Kaitkan dengan tema kita hari ini, kodo dan kodar. Paham ya? Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, nanti ketuanya silakan membacakan ke depan. Ada pertanyaan? Iya. Ya, Sri Mulyani? Apa pertanyaannya? Iya. Ya, mengisinya di sini, di bawahnya ya. Hasil diskusi kelompoknya tuliskan di bawah lembar soalnya. Berdiskusinya jangan terlalu ini ya. Sembari kalian mengerjakan, Ibu memeriksa soal yang tadi. Kelompok B aman? B sudah berdiskusi? Didiskusikan ya, ini kan kerja kelompok. Ya, berdiskusi. Berdiskusi. Boleh bersuara, tapi yang dibahas itu materi yang hari ini. Soal diskusinya ya. Kelompok C aman? Aman. Sudah dapat hasil diskusinya? Sudah. Semua harus berpendapat ya. Setiap kelompok anggotanya semua harus berpendapat.
Kelompok B aman, sudah. Semua harus berpartisipasi ya, yang kelompok B ya. Pendapatnya jangan dari satu orang. Sudah ya, selesai. Kalau sudah, perwakilan kelompoknya, kalau bisa ketuanya, silakan bacakan hasilnya. Belum ya? Selesai. Kenapa kelompok C? Boleh berpendapat, tapi jangan berantem. Ya. Tambah waktu 2 menit lagi ya. Kasih tambahan waktu 2 menit ya. Boleh silakan. Bentar ya, satu-satu. Apa pertanyaannya? Ya, di bawahnya. Kelompoknya sudah? Kelompok C sudah. Siapa yang menyusun lagi selanjutnya? Kalau sudah semua, biar kita. Oh, nanti. Nanti ada 2 kelompok lagi yang belum selesai.
Tinggal B ya. Yang B jangan lama-lama ya, waktunya berjalan terus. Ya, nanya, boleh. Yang kelompok B masih berdiskusi atau sudah menulis hasil diskusi? Menulis ya? Sudah selesai? Ya, perwakilan kelompok atau ketuanya boleh membacakan jawabannya. Dimulai dari kelompok A terlebih dahulu. Di depan sini boleh. Silakan maju ke depan. Yang lain dengarkan ya. Maria menjadi juara pertama lomba pidato. Maria membawa nama baik sekolahnya. Banyak kawan Maria yang ingin sekali menjadi juara lomba pidato. Raffi membaca puisi Islam dan keterampilan agama lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya agar menjadi juara pidato? Menulis kaligrafi, baca puisi Islam dan baca Al-Quran. Silakan diskusikan. Jawaban: pentingnya niat yang ikhlas, qada dan qadar, usaha keras dan disiplin, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar, berdoa dan mohon petunjuk, qada dan qadar, dan evaluasi dan tidak mudah menyerah. Iya. Ya, Lanjut kelompok B, silakan bacakan jawabannya. Yang kuat ya suaranya supaya teman yang lain bisa mendengar. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi atau ada yang kurang bisa ditambahi. Kelompok yang lain juga begitu, didengarkan hasil diskusi temannya. Yang kuat apa? kemenangan dalam sebuah lomba dalam perspektif Islam merupakan kekaitan yang erat antara qada, ketetapan Allah yang azali, dan qadar, realisasi ketetapan tersebut dalam kenyataan dengan usaha ikhtiar dan doa diri beserta lomba. Qada dan qadar sebagai kerangka utama, kepentingan usaha ikhtiar, kepentingannya doa, kemenangan dalam karunia Allah. Apa? Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Siapa yang membacakan, ketua atau yang lain? Kenapa sekarang? Sudah selesai kan kelompok 3?
dalam lomba dalam terangkan. Kode dan kadar adalah dengan menggabungkan ikhtiar maksimal, kesiapan dan usaha keras dengan tawakal, berserah diri serta doa. Kemenangan fisik mungkin terjadi atau tidak, tetapi jika mental yang benar dalam menerima ketetapan Tuhan adalah kemenangan spiritual yang sesungguhnya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, materinya yaitu Maria menjadi juara pertama lomba pidato. Maria membawa nama baik sekolahnya. Banyak kawan Maryam yang ingin sekali menjadi juara lomba pidato, kaligrafi, yang membaca puisi Islami, dan keterampilan agama lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara supaya bisa menang dalam semua lomba pidato, qiraah, baca Quran, dan lain sebagainya ya? Disuruh mengaitkan dengan tema materi kita hari ini, yaitu kode dan kodar. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kode dan kodar itu ada, kode dan kodar itu ketetapan Allah, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Kalau lomba pidato ini berarti adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Berarti kodar ya. Bagaimana cara berubahnya? Dengan cara berikhtiar, berusaha, dan diiringi dengan doa. Dengan doa. Kalau mau pintar, usahanya harus belajar. Setelah belajar, silahkan berdoa sama Allah. Ya, minta supaya hasil belajarnya baik. Kalau mau menang lomba, silakan berusaha. Mau menang lomba kaligrafi, silakan latihan kaligrafi supaya menang ya. Jadi kesimpulan hasil diskusinya itu adalah kode. Kode atau kodar? Diskusi kita hari ini jawabannya apa? Kodar. Ketentuan Allah yang bisa dirubah melalui ikhtiar, usaha, dan doa. Paham sampai di sini? Ya, nanti Ibu koreksi nilainya, Ibu bagikan di hari minggu depan ya. Kunjungan kita libur ya kan? Ya. Kemudian ini kan sudah di penghujung waktu ya. Ibu mau bertanya lagi, masih ingat gak kode dan kodar itu apa? Masih. Kode apa? Kode ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kodar? Ketetapan Allah yang bisa dirubah. Contoh kode? Contoh kode kematian. Kemudian apa lagi? Yang tidak bisa dirubah. Terbitnya matahari dari Matahari terbit dari timur, tenggelamnya barat. Kemudian apa lagi contoh dari kode? porosnya. Iya, perputaran planet ya, sesuai dengan porosnya sehingga tidak bertabrakan. Kemudian contoh dari kodar. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Iya. Pintar, bisa juara, pintar, bisa menang lomba, itu harus belajar ya. Setelah belajar, berikhtiar, berusaha, berdoa. Itu adalah contoh dari kodar. Jangan terbalik ya. Kemudian apa lagi contoh kodar? Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas. Ya, selanjutnya apa lagi contohnya? Menjadi anak yang diserang dalam orang yang benar dan suka menyapa kepada siapa saja. Kemudian sudah tahu arti kode kodar.
contoh kodok-kodok sudah tahu. Hikmahnya, apa hikmah setelah kita belajar hari ini? Hikmahnya mendapat Menyadari kepastian. bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Ya. Kemudian apa lagi hikmahnya? Hikmahnya apa? Lihat bukunya. Kalau lupa, baca lagi bukunya. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Selanjutnya. Apa lagi? Baca bukunya. Ia berdisiplin dalam belajar dan Paham ya, Ibu rasa sampai di sini paham ya? Sebagai penutup, Ibu ada satu video. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Paham sama maksud videonya? Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan nanti Ibu kasih reward. Yang bisa menjelaskan maksud dari video yang baru Ibu tampilkan tadi, silakan angkat tangannya. Gak ada yang bisa? Jadi video ini menceritakan Qada dan Qadar, ya. Ada seorang bernama Supri, dia nongkrong, ya. Ketika ditanya mau nongkrong aja, nggak mau berusaha, karena kata si Supri ini takdirnya kan sudah ditentukan. Jadi kalau memang
sambung di minggu depan di hari Rabu ya. Kalian nanti ibu bagikan hasil kerjanya, pilihan ganda, kemudian diskusinya. Ya, sampai di sini mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan berkah, bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Amin. Sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukunya silakan disimpan ya. Buku disimpan. Buku emanya juga. Nah, ini kalian belajar apa?